Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Vita di sini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda baca, melanjutkan yang kemarin. Jika yang kemarin kita membahas mengenai tanda baca titik dan tanda baca koma, kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai tanda baca tanya, seru, titik koma, dan titik dua. Nah, untuk tanda baca yang lain, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Dinda dan Bu Rina. Begitu. Bu Vita izin bagi layar dulu ya. Oke, baik. Nah, oke. Nah, ini eh, kita pada kesempatan ini mengenal tanda baca tanya, tanda baca seru, tanda baca titik, koma, dan tanda baca titik dua. Begitu. Nah, kita sering sekali menjumpai tanda baca ini. Apakah penggunaannya sudah tepat atau belum? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke. Oke. Yang pertama tanda baca tanya. Nah, tanda baca tanya ini eh, kira-kira menurut kalian, sepengetahuan kalian saja nih, apa sih tanda baca tanya itu? Untuk apa tanda baca tanya itu? Sepengetahuan kalian saja. Oke, baik. Mungkin di sana kalian sedang melakukan aktivitas, jadi nggak apa-apa. Bu Vita jelaskan. Jadi, tanda baca tanya ini eh, pada umumnya yang kita ketahui semua difungsikan untuk kalimat pertanyaan. Jadi, kalimat yang mengandung pertanyaan. Iya, itu fungsi utamanya, mengandung pertanyaan. Nah, di sini pengertian tanda baca sendiri adalah tanda baca tanya yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan langsung atau kalimat tanya retoris. Nah, ini pertanyaan langsung atau kalimat pertanyaan yang retoris. Kalimat tanya retoris di sini kalimat tanya yang tidak perlu untuk dijawab atau tidak membutuhkan jawaban. Jadi, kalimat tanya retoris itu juga menggunakan tanda tanya, tidak hanya kalimat tanya yang langsung. Seperti itu. Jadi, nah, kemudian eh, selain itu fungsi lain dari fungsi lain dari tanda tanya adalah menandai kalimat yang meminta informasi atau jawaban. Jadi, eh, tanda tanya di situ berfungsi sebagai bentuk bahwa kalimat ini butuh jawaban loh, begitu. Itu fungsi dari tanda tanya. Fungsi lain yaitu menunjukkan intonasi bertanya dalam tulisan. Jadi ketika eh, kita membaca sesuatu, itu kalimat pertanyaan atau itu kalimat pernyataan, nah ini ada intonasinya. Begitu. Jadi maaf, tanda tanya ini menunjukkan intonasi bertanya. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah itu tadi adalah pengertian dan fungsi tanda tanya. Selanjutnya mengenai penggunaan. Jadi kapan sih tanda tanya itu perlu digunakan? Oke. Tanda tanya itu perlu digunakan ketika tadi satu kalimat tanya. Kalimat tanya ini harus kalimat tanya yang secara langsung. Jadi pengucapannya itu diucapkan secara langsung atau ditulisnya itu dalam bentuk kutipan. Atau bisa juga tanya yang langsung butuh jawaban seperti itu. Contoh di sini adalah
siapa nama guru pengganti hari ini? Nah, ini eh, merupakan pertanyaan yang butuh jawaban langsung, begitu. Tidak mungkin kan, siapa nama guru pengganti hari ini? Dijawabnya besok, ya. Atau juga eh, besok ada PR apa? Dijawabnya besok sudah terlambat, ya kan? Nah, seperti itu yang dimaksud butuh jawaban langsung. Kemudian eh, penggunaan yang lain dalam tanda baca tanya ini digunakan untuk kalimat retoris yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya apa? Walaupun tidak dijawab, tidak masalah gitu. Tidak seperti yang tadi, ketika tidak dijawab, maka akan tertinggal informasi begitu. Contohnya seperti apa sih kalimat retoris itu? Di sini ada contoh, bukankah kita semua menginginkan perdamaian? Nah, walaupun tidak dijawab, nggak masalah gitu. Tidak akan terjadi apapun begitu. Nah, di sini fungsi tanda tanya di sini penekanan pada keinginan bersama. Jadi, lebih ke fungsi dari kalimat retoris ini lebih ke makna untuk menyindir. Nah, untuk seperti itu. Jadi bukan lebih ke pertanyaan yang butuh jawaban. Itu dari kalimat retoris. Nah, ini tetap menggunakan tanda tanya sebagai eh, intonasi bertanya, gitu. Sebagai tanda intonasi bertanya. Seperti itu. Contoh lain di situ ada mau dibawa kemana? Maaf, mau dibawa kemana lagi negara ini jika pemuda tidak peduli? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, walaupun tidak dijawab juga nggak masalah. Di sini menunjukkan sindiran atau provokasi atas terjadinya kondisi tentang negara itu, begitu. Nah, itu penggunaan tanda tanya yang bisa kita gunakan secara tepat. Kemudian selain itu ada pengecualian di sini. Penggunaan tanda tanya di sini eh, tidak boleh digunakan ketika apa? Ketika kalimat tanya yang tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda tanya. Nah, kalimat tanya yang tidak langsung itu seperti apa sih yang dimaksud tidak langsung? Kalimat tanya yang dimaksud tidak langsung di sini contohnya di situ adalah dia bertanya kapan kita akan berangkat. Nah, ini ada yang dimaksud tidak langsung seseorang menanyakan kepada orang kedua tentang orang ketiga. Nah, seperti itu. Atau contoh lain kalau masih bingung di sini. Saya ingin tahu kapan dia akan datang. Ya, ini berarti kan orang pertama berbicara dengan orang kedua untuk menanyakan orang ketiga. Begitu. Jadi tidak secara langsung pertanyaannya. Nah, jika pertanyaan seperti itu, maka tidak butuh tanda tanya di sini. Selanjutnya, nah ini biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan tanda tanya, yang pertama menggunakan tanda tanya untuk pertanyaan tidak langsung, tadi seperti yang tadi. Itu ketika ada kalimat tanya yang tidak langsung dan menggunakan tanda tanya, maka itu salah. Contohnya di situ ada maaf, ada kalimat, saya heran mengapa dia bisa bersikap seperti itu. Nah, ini menggunakan tanda tanya, harusnya bukan. Dia merupakan pernyataan, jadi menggunakan tanda baca titik, begitu. Kesalahan yang kedua, menggabungkan tanda tanya dan titik. Nah, biasanya ada, nih Bu Vita pernah juga melihat tulisan-tulisan kalian yang di situ setelah ada tanda tanya juga diberi tanda titik. Nah, itu tidak perlu. Jika sudah ada tanda baca di situ, maka cukup satu saja. Jadi nggak perlu ada tanda titik. Begitu. Cukup tanda tanya saja, tanda seru saja, begitu. Jadi nggak perlu ada tanda titik yang dikiranya adalah tanda titik itu mengakhiri sebuah kalimat. Tidak. Tanda baca juga, maaf, tanda tanya juga bisa berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya ya, Mas Tabi ya. Kemudian, kesalahan yang lain di sini lupa menggunakan huruf kapital setelah tanda tanya. Nah, di sini untuk
tanda tanya ada eh, setelah tanda tanya bisa menggunakan huruf kapital dan bisa menggunakan huruf non kapital. Mungkin ini sudah dibahas dengan Bu Dinda mengenai huruf kapital, tapi Bu Vita bahas lagi sedikit karena berhubungan dengan tanda tanya. Jadi ketika tanda tanya tersebut terletak di tengah-tengah kalimat, maka huruf setelahnya tidak perlu kapital, tapi jika tanda tanya tersebut merupakan penutup kalimat tersebut atau tanda baca kalimat tersebut, maka huruf setelahnya maka huruf setelahnya harus kapital seperti itu. Jadi ketika ada satu kalimat nih tengah-tengahnya ada tanda tanyanya, maka huruf setelahnya tidak perlu kapital. Tapi di situ ketika ada dua kalimat, kemudian kalimat pertama diakhiri tanda tanya, maka kalimat kedua harus menggunakan huruf kapital begitu. Oke, sebentar. Untuk tanda tanya, apakah ada pertanyaan? Maaf, maaf. Ini sudah selesai. Untuk tanda tanya, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada mengenai tanda tanya, mungkin karena tanda tanya sudah sering kita gunakan dan sangat mudah sekali menggunakan tanda tanya, kita lanjut ke tanda seru. Oke, kita lanjut ke tanda seru. Begitupun juga dengan tanda seru, sama dengan tanda tanya. Jadi, tanda seru di sini memiliki fungsi, tidak hanya satu fungsi saja. Untuk tanda seru sendiri, pengertiannya tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa seruan, perintah, atau ungkapan emosi yang kuat seperti kaget, marah, senang, atau permintaan yang mendesak. Jadi, tanda seru di sini bukan eh, untuk kalimat seruan saja, tapi kalimat yang menunjukkan perintah, kalimat yang merupakan bentuk emosi atau ungkapan emosi seseorang seperti marah, seperti itu, ataupun terkejut. Nah, ini kalimat yang menunjukkan hal itu haruslah menggunakan tanda seru. Diakhiri dengan tanda seru agar pembaca tahu apa maksud dari tulisan tersebut. Begitu. Kemudian selain untuk menunjukkan maksud dari tulisan tersebut, tanda seru juga berfungsi untuk pembacaan atau intonasi terhadap kalimat tersebut. Begitu. Ketika marah berarti intonasinya seperti apa, ketika terkejut intonasinya seperti apa, begitu. Oke, itu tadi mengenai pengertian dari tanda seru. Sekarang tanda seru digunakan ketika apa sih? Nah, kan tanda seru di sini digunakan ketika kalimat perintah. Nah, ada kalimat yang menunjukkan sebuah perintah, maka harus menggunakan tanda seru. Contohnya seperti apa di situ? Contohnya eh, berhenti. Di situ ada lubang di depanmu. Kemudian kumpulkan tugas ini sekarang juga. Jangan sentuh benda itu. Contoh seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan sebuah perintah, maka haruslah diakhiri dengan tanda seru. Begitu. Kemudian, oke, kemudian untuk tanda seru digunakan untuk kalimat seruan. Nah, ini kalimat seruan ini sebenarnya sudah dibahas ketika materi tanda baca koma ya. Tanda baca koma. Nah,
Di sini ada kata seru di sini. Wah, astaga, hore. Nah, itu kan eh, diberi tanda koma di situ. Kita bahas yang kemarin itu. Tapi di sini dalam sebuah kalimat diakhiri dengan tanda seru begitu. Sedangkan yang menunjukkan kata serunya itu menggunakan tanda koma begitu. Oke. Oke. Kemudian penggunaan yang lain untuk tanda seru yaitu untuk digunakan untuk kalimat ucapan yang bersemangat atau berisi harapan. Jadi, ketika kalimat tersebut merupakan harapan, maka tanda yang digunakan adalah tanda seru. Contoh di situ ada selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan bahagia selalu. Nah, di situ menggunakan tanda seru karena di situ merupakan harapan atau doa ya. Ungkapan doa, kemudian ungkapan ucapan selamat di situ ada, yaitu selamat ulang tahun. Kemudian contoh yang lain, semoga kita sukses dalam ujian besok. Nah, ini juga menggunakan tanda seru karena merupakan eh, ungkapan atau harapan begitu. Kemudian contoh maaf, penggunaan tanda seru yang lain ada kalimat yang menunjukkan sindiran di sini. Nah, di sini, oke, luar biasa. Baru jam pertama kamu sudah datang terlambat. Di sini merupakan sindiran. Luar biasa ini tadi ya. Bagus sekali pekerjaanmu. Nah, ini menggunakan tanda seru juga. Begitu. Oke, untuk tanda seru, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih kalau kalian sudah paham. Oke, selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini eh, banyak kita jumpai sebenarnya di dalam tulisan, dalam teks, tapi sebenarnya kita kurang paham apa sih fungsinya gitu. Tanda titik koma ini kok bisa ada di tulisan ini gitu. Kemudian eh, kenapa juga tanda titik koma ini jarang digunakan begitu. Oke, untuk tanda titik koma ini digunakan ketika apa? Digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Nah, ini mungkin tidak banyak yang menggunakan tanda titik koma ini untuk memisahkan kalimat majemuk setara. Rata-rata kita menulisnya itu atau memisahkannya menggunakan konjungsi ya, dihubungkan dengan konjungsi begitu. Tapi tanda titik koma ini bisa kita gunakan ketika kita tidak ingin menggunakan konjungsi atau ingin ya udah ingin memisahkan saja, tidak ingin menghubungkan, maka kita menggunakan tanda titik koma ini. Contohnya di situ hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Nah, coba eh mungkin ada bisa bergabung. Bu Vita ingin tanya, sebenarnya kalian tahu nggak mengenai kalimat majemuk ini? Kenapa sih itu dikatakan kalimat majemuk? Ada yang bisa bergabung? Oke, baik. Karena tidak ada yang bisa bergabung, baik. Bu Vita akan jelaskan dulu mengenai kalimat majemuk di sini. Di situ kan kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa nih. Nah, terdiri dari dua klausa biasanya kan menggunakan konjungsi.
menggunakan konjungsi karena di sini kalimatnya setara, maka konjungsi yang digunakan harus konjungsi yang setara juga. Artinya contoh seperti dan, kemudian sedangkan. Nah, contoh seperti itu. Itu konjungsi yang untuk kalimat setara. Maka jika itu dihubungkan menggunakan konjungsi, tapi jika itu dipisah menggunakan tanda baca titik koma. Begitu. Contohnya di sini, hari sudah malam. Kemudian titik koma, anak-anak masih membaca buku. Harusnya apa? Konjungsinya di situ. Harusnya di situ kalau ingin dihubungkan, maka kita menggunakan konjungsi sedangkan. Hari sudah malam, sedangkan anak-anak masih membaca buku di situ. Menggunakan konjungsi sedangkan jika ingin dihubungkan. Tapi jika ingin dipisah, maka kita gunakan titik koma dan konjungsinya dihilangkan. Kemudian untuk contoh yang kedua di situ. Contoh yang kedua ada kerbau melenguh, kambing mengembik, kuda mengerik. Nah, di situ harusnya menggunakan konjungsi dan ketika kita ingin menghubungkan eh, klausa-klausa tersebut atau frasa-frasa tersebut. Nah, sedangkan ketika kita pisah, maka kita gunakan titik koma. Kita coba hubungkan di situ, kerbau melenguh dan kambing mengembik dan kuda mengerik. Begitu. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Ini juga bisa digunakan konjungsi jika ingin dihubungkan. Sedangkan ini dipisah, maka menggunakan tanda titik koma. Begitu. Oke. Nah, itu untuk titik koma yang pertama, penggunaan titik koma yang pertama. Nah, kemudian di sini ada pengecualian. Oke, di sini ada pengecualian penggunaan tanda titik koma. Pengecualiannya seperti apa? Tanda titik oh maaf. Oke, maaf. Kita next. Sepertinya ini Bu Vita salah meletakkan. Oke, kita lanjut. Untuk penggunaan tanda titik koma selanjutnya. Oke, penggunaan tanda titik koma selanjutnya di sini. Oke, maaf sebentar ya, Bu Vita klarifikasi dulu. Untuk pengecualian ini sebenarnya untuk pengecualian di tanda baca titik dua ya. Oke, jadi itu di skip aja. Kemudian kita lanjut penggunaan atau fungsi tanda titik koma yang kedua. Di sini tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Nah, perincian yang berupa frasa verbal itu seperti apa sih? Bu Vita mau tanya, frasa di sini apa sih, Nak? Ada yang bisa bergabung? Oke, mungkin nggak ada, belum belum ada yang bisa bergabung ya. Oke, kita lanjut. Oke, frasa verbal di sini, frasa itu sendiri merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna ya dan sifatnya non predikatif. Nah, kemudian di sini verbal yaitu frasa yang memiliki kata inti, yaitu kan kata intinya adalah kata kerja. Kita lihat di sini ada berkewarganegaraan Indonesia. Nah, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verba. Perincian pada frasa verba ya. Jadi berbentuk frasa ya, bukan berbentuk eh, kata apa beberapa kata. Di sini ada berkewarganegaraan Indonesia. Nah, yang menunjukkan
Kata kerja di sini adalah berkewarganegaraan, kemudian diikuti kata Indonesia, merupakan frasa verba, satu frasa verba di sini. Kemudian diberi tanda titik koma. Selanjutnya ada frasa verba selanjutnya berijazah sarjana. Di sini yang menunjukkan kata kerja yaitu berijazah diikuti kata sarjana. Maka di sini menjadi frasa verbal. Begitu. Kemudian ada berbadan sehat. Di sini frasa verbalnya memiliki kata kerja berbadan ya, memiliki kata kerja berbadan. Nah, di sini menunjukkan kepemilikan. Mengapa kok dikatakan kata kerja berijazah berkewarganegaraan? Nah, berbadan sehat di sini menunjukkan kepemilikan, maka disebut kata kerja. Begitu. Nah, perincian-perincian ini kenapa kok pakai titik dua ya? Karena dia merupakan frasa verbal. Begitu. Oke. Untuk yang keempat itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, frasa verbalnya berarti yang mana? Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Berarti di tempat, maaf, berarti bersedia di sini ya. Bersedia merupakan kata kerjanya. Begitu. Ada yang ditanyakan mengenai penggunaan tanda baca titik koma eh, bagi maaf, bagian perincian yang diikuti frasa verbal. Oke, oke. Baik, kita lanjutkan untuk eh, penggunaan tanda baca titik koma yang ketiga. Di sini penggunaan tanda baca titik koma yang ketiga kita gunakan ketika apa? Ketika memisahkan item dalam daftar atau rincian yang sudah mengandung tanda koma. Nah, ini ketika kalian menulis nih sesuatu, kemudian rincian-rincian itu sudah ada komanya. Bingung nggak? Mau diberi tanda apa lagi? Nah, itu silahkan kalian beri tanda titik koma. Contohnya di situ ada eh, pemilihan ketua sekretaris nih. Pemilihan ketua sekretaris dan bendahara. Nah, di situ pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara. Kemudian ingin menyampaikan lagi, tapi dengan klasifikasi yang berbeda, maka beri tanda titik koma. Disampaikan di situ penyusunan anggaran dasar, koma, anggaran rumah tangga, koma, dan program kerja. Kemudian kamu ingin menyampaikan hal lain, eh, dari bidang lain. Di situ ada yang tadi setelah anggaran, kemudian kepanitiaan, selanjutnya di sini keanggotaan. Nah, di sini pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Jadi, ketika kalian menuliskan sebuah perincian yang di dalam perinciannya sudah ada komanya, kemudian kalian ingin memperinci lagi, maka beri tanda titik koma. Begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan di penggunaan titik koma yang keempat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Nah, di sini ketika kalian mengutip nih, eh,
Menurut para ahli, ahlinya ini siapa saja nih? Banyak kan? Nah, kemudian sumber-sumbernya otomatis banyak, maka silahkan dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma. Contohnya di sini adalah Fishman, koma, tahun 1974. Nah, ini sumber pertama. Kemudian sumber kedua silahkan dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma. Mulyono, koma 1985 sumber kedua. Nah, dipisahkan lagi menggunakan titik koma, kalian tuliskan sumber ketiga Samuel, koma 2008 seperti itu. Dan yang terakhir di situ eh, mungkin penulisnya ada dua ya, Wardog dan Fuller. Nah, di situ itu kegunaan yang keempat dari tanda baca titik koma. Begitu. Kita lanjut. Nah, oke, ternyata ini sudah masuk ke tanda baca titik titik dua. Silahkan, ada pertanyaan atau tidak? Sampai sini dulu. Atau pernah nggak kalian mengalami kebingungan dalam menulis tanda baca titik koma ini? Atau ketika kalian menemukannya, kenapa ya harus ada titik koma? Oke, baik. Karena sudah ada respon ya, kita lanjut. Kita lanjut ke fungsi tanda titik dua. Nah, kalau Bu Vita seringnya lihat tanda titik dua ini di undangan ya, digunakan di undangan-undangan. Nah, ini tanda titik dua, tanda baca titik dua. Untuk pengertiannya, tanda baca titik dua digunakan untuk menunjukkan suatu perincian. Nah, ini perincian lagi kan? Berarti apa bedanya dengan tanda baca titik koma tadi? Kita lanjutkan lagi. Tanda baca titik dua digunakan untuk menunjukkan suatu perincian atau penjelasan atas unsur yang mendahuluinya. Titik dua berfungsi sebagai pintu yang mengantar pembaca kepada informasi yang lebih detail. Jadi, eh, titik dua ini lebih ke pemerincian ya. Untuk lebih jelasnya lagi, slide selanjutnya. Oke, yuk. Kapan sih titik dua ini digunakan? Mari kita lihat. Penggunaan tanda titik dua yang pertama digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Oke, di sini eh, jika tadi ada tanda titik koma yang juga digunakan pada perincian, berbeda dengan tanda titik dua ini. Tanda titik dua juga digunakan untuk perincian, tapi haruslah pada kalimat yang lengkap atau pernyataan yang lengkap. Maka digunakan tanda titik dua. Jika kalimat tersebut tidak lengkap, maka tidak perlu digunakan titik dua. Begitu. Bagaimanakah itu pernyataan lengkap? Nah, kita lihat di sini contohnya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua. Kemudian di sini diikuti oleh perincian kursi, meja, dan lemari. Nah, di sini dikatakan lengkap karena ada mereka di sini merupakan subjek, memerlukan predikat, perabot rumah tangga, objek. Nah, ini kan lengkap nih ya. Kemudian ada lebih perinciannya atau penjelasnya lagi di sini, maka menggunakan titik dua. Penjelasnya adalah perinciannya adalah kursi, meja, dan lemari. Begitu. Jadi kalimatnya harus lengkap, barulah boleh menggunakan tanda titik dua untuk sebuah perincian. Begitu. Nah, contoh lain di sini. Saya akan membeli alat tulis kantor.
Saya di sini subjek, akan membeli itu adalah predikat, objeknya adalah alat tulis kantor. Nah, di sini sudah satu kalimat lengkap, kemudian diikuti oleh perincian. Berarti maka menggunakan tanda titik dua, perinciannya yaitu kertas, koma, tinta, koma, spidol, koma, dan pensil. Begitu. Jadi, tanda titik dua digunakan ketika kalimatnya lengkap. Oke, di garis bawah itu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan tanda titik maaf. Penggunaan tanda titik dua yang kedua. Oke, penggunaan tanda titik dua yang kedua yaitu digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Oke, tanda titik dua tidak, oh maaf, ini berarti pengecualian ya. Untuk yang kedua ini, pengecualian tidak digunakan tanda titik dua. Oke, maaf. Untuk yang kedua, tidak digunakan tanda titik dua ketika apa? Ketika perincian itu bukan merupakan kalimat yang lengkap atau utuh. Contoh di sini ada kita memerlukan. Nah, di sini perincian merupakan bagian dari kalimat lengkap. Jadi ini kalimatnya lengkap nih. Contoh yang pertama, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Kita di sini subjek memerlukan predikat, objeknya kursi, meja, dan lemari. Nah, ini objek ini atau perincian ini merupakan bagian dari kalimat yang lengkap begitu. Sedangkan yang tadi, kita lihat yang tadi, perinciannya jika dia dihilangkan maka tidak masalah, tidak apa-apa begitu. Karena kalimatnya sudah lengkap. Begitu. Jika diberi perincian, maka digunakan tanda titik dua. Sedangkan kalimat yang tidak lengkap, maaf, sedangkan perincian yang sudah termasuk dalam kalimat lengkap, maka tidak perlu titik dua. Cukup gunakan tanda baca koma saja. Begitu. Dan diakhiri tanda baca titik. Contoh yang lain di sini. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi apa saja di situ. Nah, yuk, tahap penelitian yang harus dilakukan. Nah, di sini kenapa kok menggunakan tanda koma, koma, koma? Karena di sini dia belum lengkap kalimatnya. Artinya perinciannya termasuk ke dalam kalimat yang lengkap tersebut. Jika perinciannya tidak ada, maka kalimatnya tidak lengkap. Di situ penelitian, di sini subjek dilakukan, predikat meliputi apa saja objeknya, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak, Alhamdulillah. Ada yang menjawab. Terima kasih. Bu Vita kira suaranya Bu Vita tidak terdengar. Cukup Terdengar, terdengar Bu. ya suaranya ya. Terdengar, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan penggunaan tanda titik dua yang ketiga di sini. Tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemerian. Pemerian di sini adalah uraian ya. Jadi eh, dia digunakan untuk frasa yang memerlukan uraian. Jadi di sini ada wakil ketua. Siapa wakil ketuanya? Nah, ini kan memerlukan uraian atau penjelasan lebih lanjut, maka diperlukan tanda titik dua. Di sini wakil ketuanya adalah Denny Simanjuntak. Contoh seperti itu.
Kemudian narasumber di sini, siapa narasumbernya? Maka di situ diperlukan penjelasan lebih lanjut atau uraian lebih lanjut yaitu Profesor Dr. Saputra Effendi atau contoh lain biasanya kalian melihat eh, di situ ada penjelasan mengenai contoh gini. Tanda titik dua digunakan untuk bla 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 bla. Kemudian yaitu, nah itu diberi tanda titik dua karena di situ memerlukan penjelasan lebih lanjut. Begitu. Kita lanjut. Penggunaan tanda titik dua yang keempat. Di sini tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Jadi ketika ada naskah drama, penulisannya tidak menggunakan tanda titik dua, maka itu mungkin bukan naskah drama ya, tapi lebih ke penulisan narasi atau seperti cerita pendek seperti itu. Sedangkan naskah drama di sini haruslah menggunakan tanda titik dua setelah menunjukkan seseorang atau pelaku. Contoh di sini ada pelakunya adalah ibu, maka beri tanda titik dua. Kemudian dialognya seperti apa? Begitu. Kemudian di sini ada pelaku atau pemerannya Amir, beri tanda titik dua, kemudian dialognya apa? Begitu fungsi dari tanda titik dua yang keempat. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Wah, ini yang tadi. Oh, maaf. Oke, kita lanjut. Penggunaan tanda titik dua. Yang kelima, digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab, judul dan anak judul suatu karangan. Begitu. Jadi, di sini digunakan untuk menuliskan jilid dan nomor halaman di sini 98 sampai 105 di situ. Kemudian menuliskan nama surat, kemudian dipisahkan oleh tanda baca titik dua, kemudian ayatnya, gitu. Ya, begitupun ini Matius. Kemudian ayat ke satu dan 3 itu dipisahkan oleh tanda titik dua, ya, agar kita bisa mengetahui perbedaannya. Kemudian di situ ada judul dan anak judul atau subjudul. Digunakan tanda baca titik dua agar kita tahu mana sih judul dan subjudulnya. Pada bagian awal yaitu judulnya, kemudian diberi titik dua, maka selanjutnya itu adalah subjudulnya. Di situ contohnya dari pemburu ke terapeutik, subjudulnya antologi cerpen Mas Tera. Begitu. Ini judulnya, subjudulnya antologi cerpen Mas Tera. Begitu. Penggunaan tanda titik dua yang keenam. Penggunaan tanda titik dua yang keenam di situ digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, ini sama halnya ketika Bu Vita menjelaskan tanda baca titik. Di situ tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Jadi silahkan boleh kalian ketika ingin memisahkan eh, waktu, boleh menggunakan tanda baca titik, boleh juga menggunakan tanda baca titik dua, begitu. Oke, selanjutnya penggunaan tanda baca titik dua yang ketujuh di sini digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Jadi ketika kalian menuliskan rasio atau perbandingan, maka beri tanda titik dua.
yang menunjukkan itu sebuah perbandingan atau rasio. Begitu. Di situ ada rasio atau skala peta 1 banding 10.000. Nah, ini di sini ada titik dua. Kemudian jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2 banding 3. Nah, di sini menggunakan tanda baca titik dua juga untuk membandingkan sesuatu. Ya, atau maaf membandingkan angka ya maksudnya. Begitu. Oke. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita untuk memahami materi lebih jelas lagi, mari kita coba mengerjakan soal bersama, kita bahas bersama. Sebentar. Oke, kemarin sudah mengerjakan pretest waktu hari Senin kemarin. Setiap seminggu sekali kan ada ini ya, pretestnya ya. Sudah dikerjakan belum? Sebentar Bu, masih cek file-nya. Hmm? Kenapa? Masih mau dibuka MyLNS-nya untuk dicek. Oke, coba dibuka ininya atau dilihat di layar sini aja nggak apa-apa. Kita lihat soal nomor sebentar yang tanda baca. Dan, oh itu tulisannya ini ya, acak-acakan ya. Kita lihat nomor 12 aja dulu. Nah, nomor 12 di situ terlihat nomor 12 sudah terlihat. Nah, itu nomor 12 kira-kira jawabannya apa ya? Nggak terlihat, Bu. Oh, nggak terlihat. Tidak lihat Bu, Di layar kalian masih apa? Layar ini, terima kasih, Bu. PPT-nya Bu. PPT-nya, Bu. Oh, masih PPT-nya ya. Sebentar-sebentar. Sudah? Sudah, nak? Sudah terlihat atau belum? Sudah Bu, Oke, baik. Coba nomor 12 di situ soal mengenai tanda baca tanya. Maaf, maaf. Kita besaran lagi. Nah, sudah. Manakah di antara berikut yang menggunakan tanda tanya dengan tepat? Ya, ini paling gampang loh tanda tanya loh. Kalian kan sering pakai tanda tanya ya? Sudah? Apa jawabannya nomor 12 itu? Kalau yang A benar atau tidak? Manakah di antara kalimat berikut yang menggunakan tanda tanya dengan tepat? Kalau yang A sudah benar atau belum? Siapa ini? Oke, Naomi benar. Jawabannya yang A benar. Kenapa, Naomi? Kok benar yang A?
Oke, ya. Nomor 12 itu yang benar adalah A. Dan di situ, oh yang C juga sama ya. Oke, oke, A dan C itu sama ya. Berarti yang benar adalah A dan C ya. Oke, mungkin ini yang bikin soal ngantuk mungkin ya. Jadi jawabannya ada dua yang benar. Oke, baik. Kita lanjut di nomor 13. Di situ tanda baca titik koma. Nomor 13. Manakah kalimat berikut yang menggunakan titik koma secara tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang fungsinya? Silahkan. Boleh jawab lewat chat. Jawaban yang benar menurut Ringo E. Bagaimana yang lain? Apakah benar? Tanda baca titik koma loh ya ini ya. Habis jawabnya B. Kita lihat B. Oke, kenapa jawabannya B? Alasannya apa? Kenapa kok B? Ayo, Widi, ayo Di. Kamu jawab apa, Widi? Oh, kata Naomi nih, ada penjelasan dari Naomi. Pengganti kata hubung yang memisahkan kalimat setara, Bu. Oke, oke, bagus. Iya, pengganti kata hubung ya benar. Di situ kalimatnya setara. Ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor. Ini kalimatnya setara dan tidak ada kata hubungnya, maka ditulis titik koma. Sedangkan kalau yang A itu juga setara, tapi ada kata penghubungnya, maka tidak perlu ada titik koma atau pilih salah satu saja. Begitu. Kita lanjut ke soal yang lain. Dan kita carikan dulu soal yang lain. Tadi titik koma sudah. Coba kita lihat nomor 15 ini. Nomor 15. Manakah dari kalimat berikut yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda baca? Silakan, boleh jawabnya lewat chat, silakan. Nomor 15. Kalau bisa beserta alasannya ya.
Yuk, nomor 15. Jawabannya apa? Oke, sudah ada yang menjawab. Nomor 15. Jawabannya B. Jawabannya B, pengganti kata penghubung. Kita lihat. Pengganti B. Hadiah untuk juara satu adalah. Oke, jawabannya B. Pengganti kata hubung. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Kita lihat ada yang menjawab lagi yang lain. Sebentar. Oh, gitu. Ya udah. Ya ya Hafiz, maaf. Ini siapa ini? Naomi. Debu, karena dua kalimatnya tidak setara dan tidak bisa diganti dengan konjungsi. Kita lihat jawabannya D. Manakah dari kalimat berikut yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda baca? D. Dia tidak menjawab karena tidak setara katanya tadi. Oke, sebentar kita analisis ya. Manakah dari kalimat berikut yang mengandung kesalahan? Yang mengandung kesalahan kita lihat untuk yang A. Apakah kamu yakin ini adalah jalan yang benar? Tanda tanya. Kalimat tanya. Menggunakan tanda tanya. Udah benar. Berarti bukan A. Kita mencari yang salah ya. Untuk yang B. Hadiah untuk juara satu adalah titik dua. Sebuah laptop, trofi, dan piagam. Oke. Kita lihat yang B ini merupakan kalimat utuh atau tidak? Kalimat lengkap nggak? Hadiah untuk juara satu. Syarat untuk bisa menggunakan tanda titik dua ketika kalimat lengkap diikuti perincian. Ya, hadiah untuk juara satu adalah hadiah untuk juara satu adalah subjeknya hadiah, predikat, ini juara, objeknya kan ini, sebuah laptop, trofi, dan piagam. Ya, berarti jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena bukan mau kalimat yang utuh. Jadi nggak boleh ada titik dua di sini. Langsung aja adalah sebuah laptop, koma, trofi, dan piagam. Begitu. Sedangkan yang C diam di sini menunjukkan emosi. Maka menggunakan tanda seru. Kemudian untuk yang D di sini dia tidak menjawab. Pikirannya ada di tempat lain. Di sini sebenarnya setara. Ketika dia tidak menjawab, sudah cukup, maka dia bisa berdiri sendiri, pikirannya ada di tempat lain, juga bisa berdiri sendiri. Maka ini menunjukkan kesetaraan, ya. Kalimat tersebut setara. Kemudian untuk yang E, kapan kita berangkat menggunakan tanda tanya, setelahnya menggunakan huruf non kapital. Ini sudah benar karena dalam satu kalimat tanda tanyanya ada di tengah-tengah kalimat. Maka nomor 15 ini tadi benar jawabannya B ya. Begitu untuk penjelasannya yang lebih tepat. Kita lanjut. Masih ada waktu. Oh, sudah lewat ya ternyata. Baik. Oke, karena waktunya sudah terlewat 8 menit,
Mungkin penjelasan pada hari ini kita akhiri. Kalian bisa melanjutkan aktivitas dan melanjutkan Zoom lagi di pembelajaran yang lain. Untuk kesempatan kali ini, Bu Vita mohon maaf apabila ketika menjelaskan suaranya kurang jelas, penjelasannya kurang baik juga, mohon maaf. Dan Bu Vita mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, sama.